Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Sabtu tanggal 26 November tahun 2022. Bacaan pertama dari kitab Wahyu pasal 22 ayat 1 sampai 7. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah hanya pada Tuhanlah ada sukacita dan damai. Bacaan liturgi hari ini mengingatkan kita untuk mengarahkan pandangan kita selalu kepada Tuhan. Tuhanlah yang harus menjadi landasan hidup kita dalam peziarahan di dunia ini, dan Tuhanlah pula yang menjadi tujuan akhir kita. Kitab Wahyu melukiskan betapa indah, mulia dan mengagumkan apa yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang berharap kepadanya. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jiwa-jiwa orang yang diselamatkan akan mengalami keselamatan kekal dan bersukacita abadi di dalam Tuhan. Anak domba yang telah disembelih itu dan yang telah membuka gulungan kitab dan ketujuh meterainya ialah Tuhan Yesus Kristus, menjadi cahaya yang menyinari wajah semua orang yang telah diselamatkannya. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan Anak Domba itu adalah lampunya. Sukacita dan kegembiraan jiwa-jiwa yang diselamatkan juga diungkapkan dalam Mazmur 95, yaitu, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Kitab suci menjelaskan kepada kita betapa kita semua sangat rindu memasuki, mengalami dan merasakan apa yang disediakan Tuhan itu dalam kerajaan sorga. Saudara-saudariku terkasih, mengingat sedemikian berharganya dan mulianya tujuan hidup kita itu, maka Tuhan Yesus mengingatkan dalam Injil Lukas pasal 21 supaya kita jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Memang kita dipanggil untuk hidup di dunia ini hanya sementara saja, supaya melaksanakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi panggilan kita sesuai dengan kehendak Allah. Kita perlu membangun dunia dan melakukan pekerjaan-pekerjaan kita yang berguna untuk diri sendiri dan sesama kita. Namun dasar dan tujuan perhatian kita harus tetap kita arahkan kepada Tuhan, karena Dia sanggup menyediakan bagi kita tempat kediaman kekal yang penuh bahagia mulai di sorga. Semoga kita dapat memahami dan melaksanakan apa yang menjadi ajakan firman Tuhan pada hari ini. Semoga demikian. Amin.